Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Qimatul insani, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qimatul insani inda ahli dunya ma ya'khudhu minhum. Qimatul insani, bermula nilainya seseorang, harganya seseorang, kualitasnya seseorang. Inda ahlil baiti, inda ahli dunia, di sisi ahli dunia, penduduk dunia. Itu ma yakhudhu minhum, itu sesuatu yakhudhu, yang mengambil siapa insan, hu akan minhum, dari ahli dunia. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nilainya seseorang itu di sisi ahli dunia, ukurannya adalah sesuatu yang dia ambil dari mereka, dari ahli dunia. Jikalau dia mengambil, jadi seseorang nih, kita akan bisa menakar kualitas dia. Kalau menurut ahli dunia atau orang lain, dia datang kemudian hanya menginginkan sesuatu pada diri kita yang berkaitan dengan materi, maka kita bisa menilai bahwa orang itu cuma menginginkan sesuatu yang berkaitan dengan duniawi. Tapi kalau ada orang yang dia kemudian datang bersahabat, dia minta nasihat, kemudian dia obrolnya adalah urusan akhirat, maka kita akan bisa menilai bahwa orang tersebut orang yang religius. Tapi kalau ngomong urusan dunia dan apa yang dia inginkan dari ahli dunia, maka otomatis dia akan menyimpulkan bahwa nilainya cuma segitu. Nah, ini banyak banget kita akan temukan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan. Dia mah cuma mikirin sesuatu yang dia butuhkan, yang penting dia dapat jabatan, yang penting dia dapat orderan, yang penting dia dapat job. Padahal yang dia pada saat dia melakukan sesuatu itu menunjukkan adalah nilai dari orang tersebut dalam berbagai hal. Kayak misalnya dia dalam satu acara itu, peringatan Maulid misalnya, kemudian dia datang kepada seseorang cuma pada saat dia ada perlunya, butuh bantuannya, maka akan wah ini mah dia cuma menginginkan dari kita bantuan untuk peringatan Maulid. Karena sebelumnya
dan setelah itu dia tidak pernah lagi untuk datang ke orang tersebut. Maka nilai seseorang akan dilihat dari kebutuhannya kepada orang lain. Lu mah lagi ada maunya doang datang kemari, ada istilah kata begitu. Artinya nilai orang tersebut kalau dia datang berarti dia dalam kebutuhan urusan dunia. Tapi ada orang yang kalau dalam kitab ini syarahnya, in akhadha minhum ma yuqarribu ilallahi azza alaihim, jikalau dia mengambil dari ahli dunia akan sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah, maka otomatis dia akan mengagungkan mereka. Tapi wa intanya fi dunyahum hana indahum, tapi kalau dia cuma urusan tamak, urusan dunia doang, maka dia direken urusan dunia doang. Makanya banyak kita melihat para ulama atau para asatid gitu yang kagak direken sama orang kaya, ngeremehin para asatid karena asatidnya sendiri ngejatuhin diri di depan orang kaya, sehingga ditakarnya dengan urusan itu. Dia biar kata banyak ilmu juga, kalau urusan beginian masih demeng banget, nanti paling kagak enak tuh. Artinya saya suka ketemu ada orang yang cerita itu ada seorang ustadz lah ya, itu karena kebangetan ngerendahin orang kaya tuh, maka kemudian dia diukuri dengan itu. Ini ada orang yang bercerita, ada orang yang dia punya duit ngasih ke ustadz, jadi dilempar nih lo berdua, kan kurang ajar nih, kurang ajar. Tapi memang itu dinilai oleh orang tersebut, lo mau datang kemarin urusan gituan, jadi menjatuhkan dirinya sendiri. Muru'ahnya kagak ada. Kalau dalam bahasa yang lain ta'affuf, dia tidak menjaga iffahnya, harga dirinya, dan bukannya justru dia mewarnai, dia bahkan diwarnai. Dan banyak betul kita melihat orang-orang yang dalam urusan dunia dia tunduk. Jemaah, saya ingin mengajak kepada kita bermain logika sebentar aja. Kenapa sih sama orang kaya kemudian engkau jadi begitu tunduk, kepada yang maha kaya nggak mau tunduk gitu? Emang ente anggap Tuhan kagak ada? Ini kan fakta yang sering kita dapetin ya. Giliran sama manusia ngesor banget gitu, baru dibantuin cuma sebulan sekali doang. Tapi sama Tuhan yang membantumu berkali-kali, kau tidak mendapatkan atau tidak mengkondisikan dirimu seperti itu. Jangan ya, itu kudu bangkit bahwa yang kita butuhkan dalam urusan dunia yang hanya bisa memenuhi adalah pemilik dunia. Itu kudu diingat. Jangan kebangetan ngecilin banget dirimu. Saya suka sampaikan kepada teman-teman, ente nggak kasihan mama ente begitu dibela-belain, ente dari perut dikandung, begitu udah keluar jadi ngecilin diri banget. Jangan, orang lain boleh begitu, ente kalau udah ngaji mah nggak boleh. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kemudian ngejatuhin diri banget di depan manusia. Itu kan urusan dunia tuh. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang kemana-mana ngikutin sama orang kaya, ngikutin orang kaya, kita cuma ngelihat sampai segitunya. Apalagi mereka yang memegang urusan agama, jangan mau dibeli, jangan mau diatur. Kalau kira-kira kagak bener mah kudu ngomong kagak bener. Nikmatul insani inda ahli dunya ma ya'khudhu minhum. Karena ini yang memang kita perlu ingatkan pada diri kita bahwa segala sesuatu itu yang menjadi penentu adalah Dia yang maha segalanya. Kalau mikirnya begitu terus, insya Allah kita akan berdiri di atas kedua kaki kita. Kan karena ketakutan. Ntar kalau nggak deket sama dia, bagaimana? Ntar THR kagak turun, ini kagak turun. Ya ente, kalau sampai segitunya
kau sesungguhnya cuma melafazkan Allahu Akbar tapi tidak meyakini Allah Maha Besar. Naam. Idza aradta an tastashira, bismillahirrahmanirrahim, hikmah selanjutnya karena insyaallah kita akan hatamkan pada pagi ini. Idza aradta, apabila aradta menginginkan, siapa engkau? Menginginkan apa? An tastashira insanan, bahwa meminta nasihat, ini bermusyawarah, meminta pendapat insanan kepada seseorang, faqaddir, maka ukurlah olehmu, kira-kiralah olehmu, annahu, akan bahwasanya insan itu yushiru, memberikan nasihat, memberikan arahan, siapa insan, alaika, atas dirimu, bimukhalafati ma tuhibbu, dengan perbedaan, sesuatu yang berbeda dari apa yang kau sukai. Kalau pengen minta nasihat sama orang gitu, mantepin dulu di dalam hati kita, kira-kira kalau pendapat tuh orang berbeda sama ente bagaimana gitu. Fa in ra'aita imtithalahu wa illa fada, maka jika ra'aita, melihat siapa engkau, imtithalahu, melaksanakan nasihat dari orang tersebut, ini ada jumlah yang dibuang, fasyawirhu, maka nggak apa-apa ente musyawarah sama orang tersebut di dalam rangka meringkas karena sudah jelas kalimat sebelumnya. Wa illa, dan jika engkau tidak pengen menerima itu pendapat orang lain, fada, maka tinggalkanlah. Maksudnya begini, kalau ente mau minta advice, mau minta nasihat kepada seorang, ente kudu punya ukuran di dalam hati, bagaimana seandainya pendapat orang itu berbeda sama yang kita inginkan. Dikira-kira, ini misalnya kita mau, contoh gampangnya, kita mau beli tanah, nih gue mau beli tanah nih, tanah sih sebenarnya lagi ada sengketa nih. Terus ada orang lain yang kita pengen minta nasihat. Sebelum ente minta nasihat, diskusi, kira-kira dulu bahwa bagaimana pendapatmu kalau jawaban orang itu berbeda dengan dirimu. Kita pengennya beli aja. Kalau kita pengennya beli aja, kemudian jawabannya dia pasti jawabannya kayaknya nggak ngasih nih, karena dia orangnya lurus. Jangan, ente jangan nyari gara-gara. Itu tanah kagak tapi jelas, ntar ente jadi ke bawah-bawah. Misal dia mengira bahwa orang tersebut akan melarangnya, berbeda dengan apa yang kau inginkan. Bila engkau mempunyai pendapat akan melaksanakan apa yang dia nasihatin, musyawarah. Kalau ente bilang dia mau jawab apaan juga, gua pokoknya bakalan beli di tanah, kan gitu dia kira-kira. Dia mau jawab apaan, dia mau ngelarang, gua tetap akan beli di tanah. Fada, maka tinggalkanlah, nggak perlu musyawarah. Orang ente nggak bakalan terima nasihat orang itu. Jadi sebelum engkau meminta pendapat dan musyawarah atau meminta nasihat dari orang lain, kira-kira apa yang kau lakukan? Maksudnya begitu. Bila jawabannya ternyata tidak sesuai dengan yang kau inginkan, kalau engkau bilang apa kata dia, karena dia ahlinya, saya akan turutin, ente musyawarah. Kalau ente dalam hati nggak pengen nurutin, pokoknya di jawaban saya udah punya pilihan, cuman formalitas jadinya. Diskusinya minta nasihatnya formalitas, fada. Wa illa fada. Dan jika tidak, maka tinggalkanlah, nggak perlu buang-buang waktu. Ente emang kagak butuh nasihat orang lain, nggak usah musyawarah. Orang ente kekeh sama pendapatnya sendiri. Dan ini banyak, cuman formalitas doang. Ayo kita kumpul musyawarah, tapi dia udah kekeh dengan semua keinginannya. Itu orang pada mau ngomong gimana juga, keputusan gua pokoknya ini, nggak usah musyawarah, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau engkau berkeyakinan apa yang diputuskan dari forum itu menjadi kekuatan tertinggi yang harus jalani, musyawarah. Kalau bahasa Betawinya kagak sengkek gitu. Kalau sengkek kan kalau udah katanya juga udah dinasihatin. Lu mah apa aja sih kalau kata orang tua kita, tapi lu minta nasihat, tapi lu kagak jalanin gitu. Mendingan lu jangan minta nasihat. Nah ini maksudnya idza aradta an
tastashira insanan faqaddir annahu yushiru 'alaika bi mukhalafati ma tuhibbu. Maka ukurlah, takarlah akan bahwasanya dia memberikan nasihat kepadamu dengan perbedaan apa yang kau sukai. Fa in ra'aitam tithalahu fasyawirhu wa illa fada. Kalau emang kau bakalan jalanin walaupun enggak sama, berbeda yang engkau inginkan dari kau inginkan, jalanin. Pokoknya dia mau ngomong apa aja aneh jalanin. Dia lebih tahu urusan agama, dia lebih tahu urusan ini. Karena ada orang yang cuma minta nasihat, cuma minta backup dari yang dia inginkan, terkhusus perihal waris. Karena saya pernah didatengin gitu dengan seorang ustaz, saya gini. Ini kalau ini harusnya begini. Ah kok begitu Ustaz gini. Jadi cuma mau minta pembenaran doang. Kalau misalnya nggak cocok sama dia, nggak dipakai. Ente ngapain datang? Kalau kira-kira minta nasihat kemudian dinasehati, kagak dijalani. Maka kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bagaimana pendapatmu kira-kira lah seandainya dia punya nasihat berbeda dengan apa yang kau inginkan? Kalau ente bener mau jalanin ya datang musyawarah. Kalau enggak ya nggak usah, karena percuma kau tidak akan menjalankannya. Nah, ra'yul insani, hikmah selanjutnya, ra'yul insani far'u ilmihi wa aqlihi. Ra'yul insani bermula pendapatnya manusia, pandangan dari seorang manusia itu far'u ilmihi wa aqlihi, adalah cabang dari ilmunya dan akalnya. Artinya natijah. Jadi pendapat seseorang itu adalah cabang dari ilmunya dan akalnya. Fala yanbaghi ayyadahu inda man la ya'khudhu bihi. Maka tidak seyogianya apa ayyadahu, bahwa meletakkan siapa insan hu akan ra'yu inda man la ya'khudhu bihi, di sisi orang yang tidak mengambil siapa man bihi dengan ra'yul insan. Jadi pendapatnya seseorang itu adalah menunjukkan kualitas daripada nilai ilmunya dan akalnya. Maka tidak seyogianya bahwa dia meletakkan pendapatnya kepada orang yang tidak ingin mengambil pendapatnya. Jadi ente jangan maksain untuk memberikan pendapat atau pemikiran kepada orang yang emang ente udah tahu kagak bakal diambil. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa sesuatu yang keluar dari dirinya berupa pendapat, ra'yul insan, mau nasihat, sudut pandang, apapun namanya, itu udah hasil daripada ilmunya dan akalnya. Maka ente janganlah kemudian meletakkan itu, seseorang meletakkan itu pendapatnya kepada orang yang emang dia bakalan nggak ambil dia, nggak menerima atau nggak memanfaatkan apa yang kita sampaikan. Kita ketemu ada orang yang misalnya memang kagak pernah mau terima nasihat, bepeng aja dia. Ente lu nggak perlu nasihatin orang yang kayak begitu, karena dia tidak, kita tahu bahwa tidak akan mengambil apa yang disebut dengan ra'yul insan. Jadi sia-sia. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ingin menyampaikan sesuatu yang menghargai apa yang kau punya. Jangan sampai kau berikan kepada orang yang kagak ngargain yang namanya pendapat orang lain. Padahal jemaah sekalian yang berbahagia, kita butuh betul dengan sudut pandang orang lain. Apalagi dalam kehidupan dunia, ada yang kita tahu, orang lain nggak tahu. Ada yang orang lain tahu, yang kita nggak tahu.
Jangan ngerasa bahwa kita yang paling tahu segalanya. Karena itulah Nabi dianjurkan untuk sekelas Nabi untuk ada diskusi, minta pendapat. Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang dimintai pendapat terus penduduk kota Madinah, kaum Ansor, oleh Nabi kalau Nabi mengambil keputusan. Karena dia paling tahu psikologis dengan orang Madinah, orang Ansor. Jadi itu Nabi yang segala sesuatu diperlihatkan atau diberikan pertolongan oleh Allah. Masih butuh yang namanya diskusi musyawarah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Ini kan ayat tentang Nabi. Maka dengan sebab rahmat dari Allah kau berlaku lemah lembut. Seandainya kau keras sengke, enggak mau menerima pendapat orang lain, kau akan ditinggal pergi, enggak punya teman. Kalau kebangetan hati keras, enggak punya teman, orang enggak simpatik. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau engkau berlaku keras, hatinya keras, dan fadlu min hawlik, niscaya mereka akan kabur dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr. Jamaah, kita dalam rumah tangga itu, kalau kita suka diskusi sama bini dalam urusan anak, pastilah ada sudut pandang istri itu yang kemudian menjadi pertimbangan kita, dan itu mempunyai manfaat yang luar biasa, apalagi kepada orang lain dalam urusan-urusan yang lebih besar. Jangan kebangetan kita menjadi orang yang keras kepala. Tapi kalau engkau berhadapan dengan orang seperti itu yang kagak mau pengen pendapat orang lain, ente gak usah ngasih pendapat. Orang gak bakal diambil sama dia. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menceritakan di masa itu ada orang-orang yang memang kagak kena aja dengan pendapat orang lain. Pokoknya pendapat dia yang paling benar. Kalau ketemu orang kayak begitu, ente jangan ngeluarin pendapat. Ra'yul insani far'u ilmihi wa aqlihi, itu merupakan satu pemikiran yang dia keluar daripada ilmunya dan akalnya. Maka tidak seyogianya bahwa seseorang menempatkan itu ra'yunya, pendapatnya, di hadapan orang yang tidak mengambil pendapatnya. Buang-buang waktu. Nah, kita lanjutkan. Man salaka malaka wa man hada halaka. Man salaka, siapa yang menempuh jalan kebaikan, maksudnya subulal khairi janiban anturuqid ghairi, malaka, siapa orang yang menempuh jalan yang baik, maka dia akan menguasainya, akan terpelihara daripada yang membahayakannya. Dia akan bisa mengkondisikan kalau dia di jalan yang benar. Waman hada halaka, siapa yang dia malah min turqil huda ila subul rada, siapa orang yang dia menyimpang dari jalan petunjuk, maka dia pasti akan hancur. Nah, ini seperti kita jalan man salaka, ngikutin jalan orang-orang yang baik. Kita menuju sesuatu yang akan membahagiakan kita kelak, maka kita akan pasti selamat. Tapi kalau dia ikut nyimpang jalan dan jalan kebaikan, maka pasti hancur. Pasti hancur. Man hafizal fuada hufidha minal fasadi. Man hafidha, bermula siapa orang hafidha yang memelihara, siapa man al fuada akan hati, hufidha niscaya dijaga siapa man minal fasadi dari kebinasaan. Siapa orang yang bisa menjaga hatinya, nata hatinya, maka dia pasti akan terpelihara dari berbagai kerusakan dan penyakit hati. Makanya
ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena memang hati itu berubah-ubah. Ngeri banget hati kalau udah rusak atau kemudian dia menjadi orang yang dikuasai oleh sifat-sifat madmumah. Ngeri ngadepin orang yang kayak begitu. Orang dirinya salah aja, dirinya yang benar, dirinya doang yang benar, orang lain salah. Padahal dia tahu dia boncos, nggak punya kemonesan apa-apa gitu, tapi orang lain tetap dianggap salah. Maka siapa orang yang mampu memelihara hatinya, hufidha minal fasadi. Kalau dalam Al-Quran itu Nabi diberikan informasi oleh Allah, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha al-harsa wal nasr wallahu la yuhibbul fasad. Nabi dikasih unjuk, wahai Nabi, di antara mereka wa minan nasi, dari sebagian manusia, mayyujibuka qawluhu fil hayatid dunya, ada orang yang membuat engkau kagum kalau dia lagi ngomongin dunia. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, tapi rusak dia punya hati. Kenapa? Karena Allah sampaikan wa huwa aladul khisam, dia orang yang penentang keras. Orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik yang hatinya rusak itu orang-orang munafik. Ngirimu, dengkimu, dia tidak bisa memelihara hatinya, maka kebalikannya, kalau tidak bisa memelihara hati, maka dia pasti akan dibiarkan dalam kehancuran. Tapi kalau hatinya lapang, makanya kemarin waktu diajarkan doa yang disampaikan oleh Nabi, di antaranya adalah doa Allahumma inna nas'aluka ridha ba'dal qada. Itu ada doa Nabi, kami meminta kepadamu keridhaan setelah ketentuan. Sekelas Nabi kalau di susunan doanya bahwa meminta ridha terhadap ketentuan Allah, itu pun menunjukkan bahwa ketidakberdayaan kita, karena setiap ketentuan yang tidak baik rada susah buat menerimanya. Kalau ketentuan yang baik sih dia bilang aja, tapi kalau ketentuan yang tidak baik maka berat untuk buru-buru menerima. Hafizul fuad hufidha minal fasad. Hati intinya, ente kalau hati cakep nggak bakal kena bencana. Man hafizal jawarih aminal jawaih, siapa orang yang memelihara anggota tubuhnya aminal jawaih, maka niscaya dia akan aman dari berbagai bencana. Wa qala kadal aqilu an la yakuna lahu aduwwun wa kadal ahmaqu an la yakuna lahu sadiqun. Hampir-hampir saja orang yang berakal Allah yakuna, bahwa tidak ada lalu bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang dia punya kecerdasan atau dia mampu alladhi yajribu af'idatan nasi ilaihi likamali ilmi wa afwihi wa karamihi, orang yang bisa menarik hati manusia karena kesempurnaan dari akhlaknya, lemah lembut, pemaafnya. Hampir-hampir saja orang seperti itu tidak ada baginya apa? Aduh, musuh. Wa kadal ahmaku an la yakuna lahu sadiqun, dan hampir-hampir saja orang yang bodoh itu bahwa tidak ada baginya lahu apa? Sadiqun, teman. Artinya keras dia. Alladhi yajrahu quluban nasi bi umkihi, maksudnya adalah orang yang membuat sakit hati orang lain karena kebodohannya. Ini yang dimaksud wa kadal ahmaqu an la yakuna lahu sadiqun. Dia nggak punya teman. Kalau temennya nyakitin orang lain mulu, nggak punya teman.
Tapi kalau orang yang lemah lembut, pemaaf, senyum mulu, bahasanya cakep gitu, maka kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, hampir-hampir dia tidak punya musuh. Tapi nyatanya ada juga orang yang udah kayak begitu musuhin. Bukan masalah dia, maka dibilang hampir-hampir. Ada orang lain yang emang kagak demen aja dengan orang yang di hadapannya. Jadi bukan faktor dia. Normally kalau engkau berbuat baik, kau tidak akan punya musuh. Faktanya masih ada musuh. Contoh, ketika ada dalam satu sistem di pemerintahan atau di satu komunitas yang di situ ada orang-orang yang berlaku curang, maka engkau dalam keadaan baik seperti apapun akan dimusuhin sama orang itu. Artinya bukan faktor dirimu, tapi faktor orang lain. Normalnya kalau dia santun, dia dermawan, temennya banyak, nggak punya musuh. Apalagi suka memberi, wow, udah dah, rumahnya ramai terus, setiap acara pasti penuh terus. Saya punya jamaah, kalau dia bikin haul yang datang bisa 1.000-1.500 karena orangnya dermawan. Tapi kalau orangnya yang bakhil, orangnya yang tidak berlaku baik kepada tetangga atau orang lain, maka dia tidak akan ada yang peduli. Paling cuma turut-turut saudaranya doang. Waliyadzubillah. Naam, waqala, dan telah berkata siapa Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, fi aswaril arbahi rahatul arwahi, wa fi aswaril akhbari ta'abul zawahiri wal aswari, wallahu a'lam. Ini adalah kalimat terakhir, hikmah terakhir dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Fi aswaril arbahi rahatul arwahi wal ashbahi. Kalau dalam kitab yang ini, itu dalam perjalanan al-arbah, sesuatu yang menguntungkan, rahatul arwahi, akan ada istirahatnya arwah, wal ashbah, dan diri. Jadi dalam sebuah perjalanan ikhtiar untuk memperoleh keuntungan, maka nanti endingnya akan menenangkan. Dalam hal ini, fi tahammuli athqalit ta'ati rahatul arwahi inda mulaqatil matsubati. Dalam perjalanan dia menanggung beratnya ketaatan. Ini sekarang kita pagi-pagi kumpul di Masjid Al-Falah, ngaji, duduk sampai kemudian jam 6 misalkan. Kan itu perkara yang berat. Tapi ntar endingnya adalah ketenangan, kebahagiaan ruh kita, jiwa kita, diri kita. Fi tahammuli athqalit ta'at rahatul arwah inda mulaqatil matsubat. Ntar melihat kita hadiahnya. Makanya ada dalam kitab Ihya, Nabi memuji seorang lelaki yang sampai menanggung penderitaan begitu berat, dipuji oleh Nabi, namanya Mus'ab bin Umair. Kalau kita ke Madinah diajak ziarah ke Uhud, itu dalam kitab Ihya, ketika Mus'ab bin Umair datang, Nabi kemudian bersama para sahabat lain menyuruh untuk memperhatikan Mus'ab bin Umair, dipuji Mus'ab bin Umair. Unzuru ila hadzal rajuli, perhatikan, lihat, tegesin, ini seorang laki-laki alladzi nawwarallahu qalbahu, ini lelaki telah Allah berikan cahaya di dalam hatinya. Jemaah, kenapa? Karena dia datang dengan pakaian lusuh dan kemudian di pinggangnya ada ikat yang diikat dari kulit kambing. Padahal Mus'ab bin Umair adalah hartawan, bangsawan, dan orang yang tampan. Jemaah, Nabi kemudian berkata, laqad ra'aituhu baina abawaihi yabduranihi bi atyabit ta'ami wasyarabi. Sungguh aku telah menyaksikan ini Mus'ab bin Umair
adalah seorang lelaki yang di hadapan kedua orang tuanya diberikan makanan yang paling lezat dan minuman yang paling nikmat. Fada'ahu hubbullahi wa rasulihi ila ma tarawna. Maka kemudian mendorongnya cintanya kepada Allah dan Rasulnya kepada apa yang kalian lihat sekarang. Jemaah, berat, harus diusir oleh kedua orang tuanya, tapi dia diabadikan di dalam Al-Quran dan para sahabat yang lain. Allah ridho sama mereka. Ini yang dimaksud sekarang mah emang capek lagi melakukan ketaatan jamak, entarnya kita bakalan senang. Tapi buat mereka yang sekarang bersenang-senang, wa fi aswaril akhtari ta'abud dhahiri wal aswari wallahu a'lam wal yadu billah. Dan dalam perjalanan al-akhtar yang berbahaya, yang dia menyimpang dalam syara ini, firtikabi sayyi'at, kerjaannya bikin kejahatan, kesalahan mulu, nggak ada demen-demennya sama kegiatan masjid, nggak ada demen-demennya sama perbuatan yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang dia merasa nikmat. Wa fi asfaril akhbar, dan pada perjalanan yang membahayakan, maka disebutkan dalam kitab ini ta'abul dhahiri wal asrari, maka itu adalah kelelahan dari zahir dan batin, karena akan mendapatkan siksaan bi anwa'il alabi, dengan bermacam-macam siksaan. Kita lihat dong sekarang aja senang sampai mana sih? Terbegitu dia selesai, jamaah, yang paling kita khawatirkan adalah ketika mati su'ul khotimah. Wajilah. Sekarang emang wayaknya kita beribadah rada capek-capek dikit, tapi kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ditaruh di akhir. Dari berbagai hikmahnya, jalanin dah. Emang rada capek, tapi ntar bakalan enak kok. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, ada orang-orang mukmin, lelaki-lelaki yang mereka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, mereka menepati apa yang telah mereka berjanji kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia, wa minhum man yantazir, dan sebagian dari mereka lagi menunggu-nunggu. Wa ma badalu tabdila, cuma sebentaran lagi hidup di dunia. Secapeknya hidup di dunia, secapeknya beribadah. Umur kita sampai berapa sih? Apalagi yang udah umurnya 50 tahun. Ente misalnya ditakdirin sampai 70 tahun, udah banyakan yang kelewat. Ente udah bisa, masa dari umur 15 tahun sholat ente telaten, giliran udah dekat penentuan lagi pada males-malesan, kudu digaspol karena udah bagian akhir. Sedih, kudu digaspol. Kenapa? Karena puncaknya adalah pada saat darul jaza, tempat pembalasan dari apa yang kau lakukan pada saat di dunia. Maka diingetin betul bagian akhir ini, bahwa dalam perjalanan yang berat dalam ketaatan itu nanti endingnya adalah kebahagiaan, ketenangan, nggak pakai teriak-teriak di neraka. Ini kan disampaikan bagaimana Al-Quran menceritakan penghuni neraka minta minum kepada penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Ente gak ngeri nih ketemu ayat ini? Dan memanggil-manggil penghuni neraka, wa nada ahlun nari, dan mereka memanggil-manggil kepada penghuni surga. Apa yang mereka inginkan? An afidu alaina minal ma, berikan kami air, setetes air atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian. Aw mimma razaqakumullah.
qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan dua permintaanmu itu buat orang-orang kafir. Jadi capek sedikit ya, cuman beberapa tahun lagi. Kalau saya sih ngelihat bahwa katanya doang 10 tahun 20 tahun lama, kita suka kok berasa cepet banget ya. Perasaan baru kemarin, sekarang udah nggak tahu ini 20 tahun aja. Saya kemarin ketemu teman haji, jamaah haji, dia bilang ke jamaahnya, karena saya ngisi pengajian di situ, ini ustadz saya yang dulu bimbing haji tahun 2008, lama banget udah hitungannya, sekarang 2025, kalau itu berarti udah 17 tahun, nggak berasa kayak baru kemarin. Sabarin, emang kita lagi dandanin hati, tapi jangan sampai jadi orang yang kalah. Bentaran doang, katanya 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun lama, sebentaran doang. Ya kita nggak terasa, presidennya udah ganti lagi. Kemarin 10 tahun orang lain, sekarang Prabowo. Artinya cepet banget waktu. Kemarin dipuji-puji, sekarang habis-habisan dihina. 10 tahun punya kuasa, sekarang terus masalah ijazah ditanyain mulu. Ijazah saya ya, kalau ada yang mau beli saya jual ijazah. Ya sebentar doang, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Nah, sebelum kita tutup, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Ya, silakan semua. Ya, dari kembali yang kemarin, Iman yaklam husna syai' wa huwa lahu tarikun, saya Allah kubra syai' wa huwa lahu sahibu. Bila itu dihubungkan dengan yudillu bihi mayyasha wa yahdi bihi mayyasha, tolong dijelaskan supaya saya ngambil. Kemarin yang mana ya? Halaman 30. Nah, oh ini ma'adallatil khadra wa aqallatil ghabra. Nah, itu asyadda hamaqah mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu ta'rifun, itu ya. Tidak ada manusia paling bodoh di kolong langit dan di atas bumi melebihi dari orang yang dia mengetahui kebaikannya sesuatu dan dia meninggalkan wa huwa lahu ta'rifun. Ini menarik apa yang disampaikan oleh beliau, karena ayat yang tadi dia kutip ini menunjukkan bahwa Allah menyesatkan kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jemaah, kemudian ada orang yang berkata bahwa kalau begitu Ustaz, semuanya dalam ketentuan Allah. Wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan kepadanya maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Ini adalah sebuah akibat dari sebab. Karena dia selalu bikin dosa sama orang tua, karena dia tidak berkumpul dengan orang-orang baik, karena dia anti masjid, karena dia merawat permusuhan, maka kemudian hatinya, kalau dalam kajian kitab sebelumnya, dia penuh dengan noktah-noktah hitam, sehingga kemudian dia tidak masuk cahaya. Dan orang-orang seperti itu kemudian Allah biarkan dalam keterombang-ambingan. Dan Allah yang menyesatkannya. Karena apa? Karena udah kebanyakan dia punya dosa, dia nggak mau bertobat kepada Allah. Jadi kalau sesungguhnya dia melakukan ketaatan, dia tidak akan disesatkan oleh Allah. Ini yang apa namanya? Boleh dibuka Ustaz Rifai ini, bahwa ada orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran, memang
Allah sesatkan dia. Nah ini dia perihal tentang semut innallaha nyamuk ya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Lihat, fa'amman ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amman ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Nah, yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Kenapa kemudian Allah sesatkan dengan ba'udah itu banyak orang dan memberikan petunjuk dengan ba'udah itu, dengan penciptaan itu, ba'udah itu dia mendapatkan petunjuk karena mereka di awal, kalau orang-orang yang beriman dia langsung connect bahwa ini adalah ciptaan Allah. Kalau orang-orang yang tidak beriman, maka dia akan mengatakan menyalahkan Allah. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha faman fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Baru akibatnya yudhillu bihi man yasha, bahwa Allah menyesatkan yudhillu bihi katsiran man yasha, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jadi itu akibat. Makanya hati-hati kalau kemudian terlalu sering berbuat dosa, cahaya nggak masuk, siapa jenazahnya nggak kena. Orang bilang, wah ini dia disesatin Allah. Iya, karena dibiarkan hatimu itu dalam selimut dosa-dosa sehingga cahaya nggak masuk. Kadang-kadang mengkambing hitamkan. Ini dikhawatirkan sama Ustaz Rifai, karena ada orang yang kemudian kan yang menyesatkan Allah, yang ngasih petunjuk Allah. Iya, tapi lu ada ikhtiar. Kalau lu datang ke Al-Falah rumah sholat berjamaah, nggak bakal sesat. Nggak bakal sesat ya. Mana mungkin kemudian mereka melakukan ketaatan diberikan kesesatan? Karena mereka udah kebangetan banyak dosanya, akhirnya disesatkan. Itulah kemudian harus kita berkumpul dengan orang-orang baik, komunitasnya. Gitu ya Ustaz. Mohon dipakai. Boleh ada lagi yang disampaikan? Saya silakan. Yang mana? Oh iya, karena saya pegang kitab yang ini ya. Man salaka wa qala ra'yul insani far'u ilmihi wa aqlihi fala yanbaghi an yad'ahu inda man la ya'khudhu bihi wa lahiqa ba'du min al-kalamil mansur hadzal mastur, dan telah menempel, melekat sebagian sesudahnya minal kalamil mansur, dari kalam, dari ucapan yang al-mansur, yang tersebar. Hadal mastur, ini adalah sesuatu yang tertutup, mastur tertutupi ya. Jadi melengkapi bacaannya itu. Nah, ada lagi jemaah, saya sampai kemarin nyari kitab penggantinya buat minggu depan belum ketemu. Cuman memang tempo hari saya menawarkan kitab Muqasyamatul Qulub gitu ya, Imam Ghazali. Ya boleh juga ya kita gitu ya. Emang cuman itu memang ini di ngaji kitab Muqasyamatul Qulub Imam Ghazali, memang sasarannya langsung lagi-lagi masalah hati, biar kita danani bareng-bareng. Jadi gimana kalau misalnya kita Muqasyamatul Qulub? Oke. Memang itu yang kita butuhkan biar hati kita pada sehat gitu. Biar jamaah yang enaknya pegang kitabnya biar dapat berkahnya. Mau paham mau kagak paham tulisannya, karena memang ya, kalau kata Imam Ghazali, kalau kata Abu Nawas itu mau baca apa kayak salah sendiri nggak diharokatin gitu. Yang penting pegang aja punya gitu. Karena memang saya juga penasaran dengan itu kitab, karena tempo hari saya ngisi pengajian di Baitur Rahman baru sampai setengahnya. Nah mudah-mudahan di Al-Falah ini bisa dihatamkan, tapi tetap dari awal.
wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal Mustafa wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab wa bijahi hadzal kitab ya Allah faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dhurriyyatina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahil umurana wa umurahum wa hasil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.